Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Ibu harapkan teman-teman tetap menjaga kesehatannya dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan tadi dengan materi minggu lalu. Teman-teman ada yang masih ingat nggak nih apa materi minggu lalu? Iya, betul sekali. Kita minggu lalu membahas terkait ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang dihadapkan dengan pemenuhan ataupun jumlah alat pemuas kebutuhannya yang terbatas atau sedikit. Nah, untuk sebelum lebih lanjut, teman-teman silahkan lihat gambar di samping. Silahkan teman-teman identifikasi gambar apa kayak ini. Nah, artikel di samping ini menjelaskan terkait apa? Iya, betul sekali, terkait kesulitan masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng. Nah, fenomena ini terjadi beberapa bulan yang lalu ya. Teman-teman juga merasakan kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, di mana stok minyak goreng di beberapa toko, minimarket ataupun bahkan mall itu cukup terbatas ya, sehingga teman-teman juga sedikit resah untuk mencari atau mendapatkan minyak goreng. Nah, fenomena ini merupakan salah satu contoh dari masalah ekonomi. Pada pertemuan kali ini teman-teman akan membahas terkait masalah ekonomi nih. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi dan juga dapat mengidentifikasi faktor yang menyebabkan masalah ekonomi serta solusi yang diberikan untuk masalah ekonomi. Untuk pendekatan pembelajaran kali ini kita akan menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan model pembelajaran problem based learning. Adapun metode yang digunakan yaitu diskusi dan juga tanya jawab. Dari contoh yang tadi kita lihat, artikel yang tadi kita lihat, bahwa kelangkaan ini merupakan sebuah kondisi di mana terjadinya ketimpangan antara kebutuhan manusia dan juga sumber daya pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas. Nah, secara umum teman ketahui bahwa ada 5 nih faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama yaitu perbedaan letak geografis ataupun persebaran sumber daya alam yang berbeda. Dan kedua yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat melesat. Yang ketiga yaitu kemampuan produksi atau sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Yang kelima yaitu bencana alam. Nah, untuk yang pertama nih, perbedaan letak geografis. Kita ketahui bahwa persebaran sumber daya alam di Indonesia ini atau di dunia ini itu berbeda-beda antara daerah satu dan dengan daerah yang lainnya. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk, di mana semakin banyaknya penduduk yang ada di dunia ini, maka semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan produksi ataupun sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin berkualitasnya manusia, maka akan semakin bagusnya atau semakin banyaknya produk yang dihasilkan. Nah, yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Semakin maju teknologi ataupun teknologi yang digunakan itu semakin canggih, maka akan semakin mempengaruhi terhadap kualitas dan juga kuantitas dari produk yang dihasilkan. Nah, yang kelima yaitu bencana alam. 5 hal tersebut itu merupakan faktor-faktor yang secara umum dapat menyebabkan kelangkaan. Oke, selanjutnya kita akan belajar dengan berdiskusi. Nah, silakan teman-teman duduk per kelompok sesuai kelompok di samping. Nah, nanti setelah teman-teman duduk per kelompok, kita akan mengamati sebuah kasus yang akan Ibu berikan. Setelah itu teman-teman silakan analisis apa sih faktor yang menyebabkan kasus tersebut terjadi dan juga apa solusi dari teman-teman. Nah, setelah itu silakan teman-teman presentasikan hasil diskusi teman-teman di depan. Nah, untuk kelompoknya silakan teman-teman bisa lihat di papan tulis dan silakan duduk berdasarkan kelompoknya ya. Jangan sampai kelompok yang satu dengan yang lainnya tertukar, oke? Oke, sudah. Nah, sekarang teman-teman lihat grafik yang ada di samping.
Nah, grafik di samping ini merupakan sebuah proyeksi luas panen kedelai Indonesia dari tahun 2018 sampai 2024. Nah, teman-teman lihat bahwa grafik ini terjadi penurunan ya. Nah, setiap tahunnya ini terjadi penurunan proyeksi luas panen kedelai di Indonesia, yaitu sebesar 5%. Dan bahkan diprediksi pada tahun depan atau tahun 2023 itu akan terjadi penurunan sebesar 5,1%. Nah, kenapa teman-teman harus meneliti ataupun mengidentifikasi terkait masalah tersebut? Hal ini jika terus dibiarkan maka akan menjadi sebuah kelangkaan kedelai. Maka dari itu silakan teman-teman analisis apa sih yang menyebabkan terjadinya penurunan dari luas panen kedelai di Indonesia, dan juga apa solusi yang akan teman-teman berikan terhadap permasalahan tersebut. Untuk bahan diskusi, silakan teman-teman boleh menggunakan gawainya masing-masing dan boleh untuk search di internet dan gunakan internet dengan sebaik mungkin. Untuk waktunya, Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya. 30 menit dimulai dari sekarang. 30 menit sudah berlalu, silakan teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang lain dari kelompok yang lain, ketika temannya sedang mempresentasikan, harap simak dengan baik-baik, dan jika ada tanggapan silakan tanggapi dengan baik dan juga dengan bahasa tutur kata yang sopan. Oke, kita satukan tadi dari hasil diskusi teman-teman. Untuk yang pertama, penyebab dari adanya kelangkaan ataupun penurunan hasil panen kedelai di Indonesia. Yang pertama disebabkan karena adanya letak geografis Indonesia yang berada di garis ekuator yang menyebabkan terjadinya kendala dalam budidaya kedelai. Terus yang kedua tadi teman-teman menyebutkan bahwa petani yang beralih kepada komunitas lain yang lebih menguntungkan yang disebabkan karena adanya pertarungan atau kompetisi antara kedelai impor dan juga kedelai lokal. Yang disebut karena yang pertama ini terkait harga ya. Jadi harga kedelai impor ini lebih murah dibandingkan harga kedelai lokal, sehingga dalam kompetisi tersebut kedelai lokal itu kalah dalam kompetisi harga. Selain itu, dalam kualitas kedelai lokal itu lebih kecil, sehingga untuk produsen tempe dan tahu itu lebih memilih kedelai impor karena bentuknya yang lebih besar, sehingga yang membuat produksi mereka itu atau produk mereka itu lebih bagus, walaupun secara gizi kualitas dari kedelai Indonesia itu atau kedelai lokal lebih bagus. Nah, terus yang ketiga tadi teman-teman juga menyebutkan bahwa budidaya kedelai di Indonesia ini masih menggunakan teknologi yang tradisional, sehingga petani Indonesia ini masih mengandalkan cuaca ataupun musim di Indonesia. Sedangkan kita ketahui bahwa sekarang ini musim di Indonesia itu sulit diprediksi, jadi tidak ada sekat antara musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, tadi solusi yang teman-teman berikan yang pertama yaitu mengurangi impor kedelai. Yang kedua, teman-teman juga menyatakan bahwa adanya subsidi benih ataupun bibit kedelai untuk meningkatkan kualitas dari kedelai tersebut. Terus yang ketiga, adanya pelatihan budidaya kepada petani supaya dapat meningkatkan kualitas dari hasil panennya, dan juga selain kualitas juga kuantitas dari hasil panennya dengan memanfaatkan lahan yang ada. Nah, yang terakhir itu tadi teman-teman mengatakan bahwa didirikannya koperasi ya. Kita mendirikan koperasi untuk mewadahi hasil-hasil panen dari para petani kedelai, dan juga selain itu memberdayakan masyarakat lain untuk mengolah hasil kedelai menjadi produk yang memiliki nilai guna lebih. Nah, hal lain dari kelangkaan tadi kita sudah menganalisis ya terkait masalah ekonomi, yaitu kelangkaan kedelai. Nah, secara umum konsep kelangkaan ini merupakan kondisi di mana adanya ketimpangan antara kebutuhan manusia dengan pemuas ataupun sumber daya pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas. Nah, terkait hal tersebut itu kita akan pelajari di minggu depan nih. Kita akan belajar terkait kebutuhan. Jadi apa aja sih macam-macam kebutuhan, terus bagaimana kita memanage kebutuhan kita supaya dapat kita penuhi dengan maksimal atau optimal. Berhubung waktunya sudah habis ya untuk jam
pelajaran ekonomi. Ibu cukupkan sekian. Apabila dalam menyampaikan materi ataupun membimbing teman-teman di sini ada kesalahan atau khilafan dari Ibu, mohon dimaafkan. Dan juga Ibu harapkan teman-teman tetap menjaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan, dan juga jangan sampai teman-teman begadang ya. Oke, kemarin kita bertemu di minggu depan dengan jam yang sama, dengan materi yang berbeda, dan tentunya dengan suasana yang lebih menyenangkan. Dari Ibu cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.